Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menyerang Khan Younis, Gaza Selatan pada Sabtu 13 Juli. Serangan itu mengakibatkan setidaknya 71 warga Palestina meninggal dunia. Menanggapi serangan tersebut, Indonesia memberikan reaksi keras. Hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Indonesia melalui akun X-nya pada Minggu 14 Juli. Dalam unggahannya, Indonesia mengutuk pembantaian Israel yang berulang kali di Gaza. Kemlu menyatakan serangan Israel semakin menunjukkan negara tersebut melanggar berbagai hukum internasional. Lantas Indonesia mendesak dunia internasional agar mengambil langkah nyata agar Israel mempertanggungjawabkan perbuatannya. Diketahui militer Israel melancarkan serangan udara mendadak ke Khan Younis. Akibat serangan itu setidaknya 71 warga Palestina tewas dan 289 orang terluka. Serangan ini memancing kemarahan lantaran Khan Younis menjadi wilayah yang ditunjuk militer Israel sebagai zona kemanusiaan. Viral foto memperlihatkan 5 tokoh NU bersama dengan Presiden Israel Isaac Herzog di tengah konflik Gaza. Menanggapi foto tersebut, pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU buka suara. PBNU menyesalkan adanya pertemuan tersebut. Hal itu disampaikan PBNU melalui akun X pada Minggu 14 Juli. PBNU mengunggah potret yang memperlihatkan 5 tokoh NU tersenyum bersama Isaac Herzog. Dalam keterangannya, PBNU menyebut pertemuan itu melukai perasaan warga NU. Pasalnya, pertemuan itu semestinya tidak terjadi di tengah Israel yang membunuh warga Palestina. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua PBNU yakni Syafiq Ali. Melalui keterangan di laman resmi NU, Syafiq mengaku pertemuan itu tidak mengatasnamakan organisasi. Sebaliknya, pertemuan antara 5 tokoh NU dengan Isaac Herzog merupakan atas nama kunjungan pribadi. Pasalnya, sikap PBNU berdiri di sisi Palestina dan sedang berkomunikasi intensif untuk membahas situasi terkini. Namun, pertemuan 5 tokoh NU dengan Presiden Israel itu justru akan memperburuk citra NU di mata publik. 5 tokoh NU bertemu Presiden Israel Isaac Herzog pada pekan lalu di tengah konflik Gaza. Menanggapi hal tersebut, PBNU memberikan kecaman keras. Lantas inilah nasib kelima tokoh NU seusai bertemu dengan Isaac Herzog. Dikutip dari tribunnews.com, PBNU akan meminta klarifikasi terlebih dahulu dari kelima tokoh tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua PBNU Syafiq Ali melalui keterangannya di laman resmi NU pada Minggu 14 Juli. Selesai meminta keterangan dari 5 tokoh tersebut, barulah PBNU akan bersikap termasuk soal sanksi yang akan diberikan. Syafiq pun mengecam kunjungan tersebut dan menyebut tidak atas nama organisasi. Bahkan Syafiq mempertanyakan sosok yang memberikan sponsor atas kunjungan tersebut. Pihaknya pun menyesalkan pertemuan itu lantaran sikap PBNU yang selalu berdiri di sisi Palestina. Bahkan PBNU sedang melakukan komunikasi intensif untuk membahas situasi terkini yang ada di konflik Gaza. Namun Syafiq menyebut pertemuan 5 tokoh NU dengan Isaac Herzog justru akan memperburuk citra NU di mata publik. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali gagal membunuh komandan militer Hamas Mohammed Deif. Pasalnya Mohammed Deif lolos dan selamat dari serangan IDF di Gaza. Adapun IDF selalu menargetkan komandan militer Hamas ini lantaran menjadi sosok yang paling ditakuti. Dikutip dari Al Jazeera, hal itu disampaikan oleh pejabat Hamas pada Minggu 14 Juli. Pihaknya mengatakan Deif kembali menjadi sasaran serangan udara Israel di Khan Al-Mawasi. Adapun serangan udara Israel itu dilancarkan pada Sabtu 13 Juli. Hamas mengklaim Panglima Deif dalam keadaan sehat dan secara langsung mengawasi serangan IDF. Sementara Israel mengklaim serangan ke Khan Al-Mawasi hanya untuk menargetkan Deif. Terkait selamatnya Deif, Kepala Staf Umum Israel Herzi Halevi memberikan tanggapan. Ia mengatakan Hamas menyembunyikan hasil serangan udara IDF di kompleks tempat Deif diduga bersembunyi. Serangan udara Israel diluncurkan ke Suriah pada Sabtu 13 Juli malam hingga mengakibatkan seorang tentara tewas. Kota Damaskus pun menjadi berlubang dan menghitam akibat serangan tersebut hingga membuat Rusia murka. AFP mengunggah video yang memperlihatkan dampak serangan Israel. Dari video itu terlihat puluhan mobil hangus hingga tercipta kawah besar. Adapun lingkungan perumahan Kfar Sousa menjadi hitam akibat serangan Israel.
Press TV melaporkan seorang tentara Israel tewas dan 3 lainnya terluka akibat pesawat Israel. Serangan itu diluncurkan dari arah Golan Suriah yang diduduki. Meski begitu, Suriah mengklaim sistem pertahanan udara mereka berhasil mencegat beberapa rudal Israel. Oleh sebab itu, Rusia murka terhadap serangan Israel ke Suriah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan Israel akan mengalami konsekuensi dramatis akibat serangan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.